Video ini akan menjelaskan mengenai bagaimana Bapak dan Ibu mengerjakan tugas untuk dua unit kompetensi yang pertama yang merupakan bagian dari skill set yang pertama. Setiap mengerjakan satu tugas, copy dulu template-nya dari materi. Ya, dari materi di copy dulu template-nya seperti tadi. Copy template-nya, baru masukkan ke dalam folder tugas. Ya, ke sini. Nah, jadi tugas, rename sesuai nama masing-masing. Nah, kemudian dalam mengerjakan tugas, Bapak dan Ibu berdasarkan materi ini bisa melihat contoh atau panduan. Contoh ini ya. Nah, ini ada panduannya. Tugas ini. Kalau warnanya hitam, itu berarti sama semua. Jadi nggak perlu diubah. Tapi kalau ketemu yang biru-biru, pasti ini harus diubah. Dan ini ada keterangan sebagai panduan. Misalnya ya, yang biru ini isinya apa? Yang ada di template nanti. Nah, misalnya nih kan, diisi sesuai hasil pencarian data dan informasi dari berbagai sumber atau penetapan secara dummy yang logis dan sistematis. Nah, berarti ini yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Gitu ya, setelah dijelaskan tentunya. Diisinya di mana? Bukan di panduan, diisinya di template. Nah, template-nya tadi di folder tugas. Ya, template-nya itu ada di folder tugas yang sudah di-rename tadi. Sini. Nah, ini pasti kosong tuh, nggak ada isinya yang titik-titik ini. Untuk mengetahui titik-titik ini isinya apa, Bapak dan Ibu harus membaca panduan. Ya, di panduan ini yang titik-titik isinya apa? Ya kecuali kayak yang jelas gini kan. Misalnya nama perusahaan ya udah ngarang ini kan. Dummy kan, di sini udah jelaskan dummy. Silakan perusahaan apa mau menggunakan tugas sebelumnya juga silakan. Yang penting nanti telusur sampai dengan unit yang terakhir. Unit ke-17 gitu ya. Nah, ini juga ada panduannya seperti ini ya. Yang kira-kira sulit pasti diberi keterangan di sini sebagai panduan. Itu ini isinya apa. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai semua, ya maka si template ini walaupun misalnya ada panduan di bagian sebelah kanannya, Bapak dan Ibu harus hilangkan panduannya. Ya, ada beberapa template yang memang panduannya tidak kita hilangkan untuk membantu. Nah, itu nanti kalau sudah mau jadi tugas mau di PDF-kan, panduannya dihilangkan, ya. Jadi yang sebelah kanannya itu misalnya keterangan-keterangannya dihilangkan, kemudian semua tulisannya ini nanti dibuat eh, Bapak dan Ibu buat warnanya menjadi hitam kalau sudah menjadi tugas yang sesungguhnya gitu ya. Setelah diisi semua. Nah, baru di PDF-kan. Gitu. Jadi hasil akhir tugas Bapak dan Ibu tidak warnanya tidak lagi biru-biru dan tidak ada lagi keterangan apapun, tapi sudah menjadi output dari pelatihan yang sudah clear gitu ya, sudah lengkap, tidak ada warna lain. Kecuali memang kalau ada tulisan yang mau ditonjolkan ya itu silahkan aja. Nah, karena di beberapa panduan misalnya ada panduan untuk yang lain itu misalnya unit yang ini ya, ada beberapa template-nya itu masih ada keterangan. Nah, misalnya template ini coba ya. Nah, seperti ini ya. Template mengembangkan database pelatihan ya unit yang ini masih ada panduannya nih. Nah, maksudnya kalau sudah Bapak Ibu isi semua ini sudah lengkap ya, maka ininya dihapus ya. Ininya dihapus, delete 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 delete. Kemudian yang warna biru dibuat hitam, setelah lengkap semua baru di PDF-kan. Gitu maksudnya ya. Memang ada template yang masih menyimpan panduan seperti ini untuk memudahkan. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi di template-nya memang sudah tidak ada ya, tidak ada panduan di template-nya. Tapi panduannya ada di file PDF-nya yang di sini. Nah, itu beberapa file yang Bapak dan Ibu bisa gunakan sebagai bahan pembelajaran. Karena dalam pembelajaran level 5 ini memang tidak sepenuhnya Bapak dan Ibu harus di scaffolding terus gitu ya, dibantu, disuapin istilahnya gitu ya, tanda kutip. Nah, ini memang harus sudah bisa mandiri melakukan menganalisis, membaca informasi, menerapkan. Ini hal-hal seperti ini yang memang perlu
terapkan. Ya, walaupun memang tidak menutup kemungkinan kami, Pak Digdo, saya, dan juga nanti instruktur yang lain tetap akan memberikan bimbingan bagaimana mengerjakan tugas ini ya secara lengkap lah begitu ya. Kalau sempurna mungkin tidak ya, tapi secara lengkap, telusur, sistematis, dan logis. Semuanya saling berhubungan ya, dari satu unit dengan unit yang lain. Tidak ada yang misalnya pisah-pisah, tidak jelas hubungannya. Kenapa demikian? Karena di akhir Bapak dan Ibu akan ditanya 17 unit itu harus dijelaskan secara presentasi gitu. Nah, sehingga ini perlu dilakukan secara pelan-pelan begitu ya. Bapak dan Ibu tidak perlu terburu-buru ya, diamati dulu ya, dicerna, kemudian kalau ada yang nggak jelas segera ditanyakan. Kayak ini penjelasan awal dulu Bapak dan Ibu berkaitan dengan eh, tugas praktek tadi ya. Kurang lebih bentuknya rata-rata dari 17 unit begitu. Ada panduan, kemudian ada template, ada panduan, ada template, ada panduan, ada template ya. Di samping setiap hari pasti akan kita berikan penjelasan ya, penjelasan sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran diskusi atau tanya jawab melalui WhatsApp group. Ya. Jadi kalau untuk Zoom-nya ini kita rata-rata di antara jam 8.00 ya. Ya tentu ini plus minus, biasanya ada yang mulai 8:05, 8:10 situasional ya. Tapi jarang sekali kalau di bawah jam 8 mulainya. Kemudian diselesaikan di antara jam 11.45 misalnya ya, sampai dengan jam 12 rata-rata begitu. Nah, ini untuk aktivitas yang Zoom. Nah, setelah itu nanti jam 13.00 ya sampai dengan jam 15.15 ini aktivitas ini tidak Zoom. Ya, tapi melalui WAG dan GCR. Tuh. Nah, apa di GCR? Di GCR itu nanti Bapak dan Ibu mengerjakan tes teori. Gitu. Kalau di WAG mungkin di sini diskusi baik diskusi sifatnya kelompok bisa ya, atau misalnya diskusinya secara personal bisa ya. Nah, ini bertanya mengenai ya, tanya jawab mengenai pengerjaan tugas, tugas praktek. Nah, baru nanti misalnya dari jam 15.15 ya sampai ya Bapak dan Ibu lelah begitu ya. Mungkin sampai malam lah gitu ya. Nah, ini belajar secara mandiri ya, belajar mandiri. Artinya kalau belum selesai tugasnya ya dikerjakan, kalau udah selesai sudah lelah ya udah berhenti dulu, besok lagi dikerjakan. Nah, jadi panduan lewat WA Group ini dan GCR hanya kita batasi sampai 15.15 itu. Jadi kalau sudah di atas jam 15.15 mungkin respon kita akan sedikit melambat atau mungkin sama sekali nggak direspon. Tapi besoknya kalau ada pertanyaan pasti kita respon dengan baik. Termasuk nanti di sini Bapak dan Ibu mengerjakan tes teori, karena sekarang 2 unit berarti nanti tes teorinya juga 2 unit ya, sekaligus 2 unit. Di mana mengerjakan tes teori 2 unit itu? Ya di GCR. Di mana tempatnya di GCR itu? Ada di tugas kelas. Nanti Bapak dan Ibu masuk ke tes teori di unit yang pertama dan unit yang kedua. Ini unit yang berbeda ya. Unit yang pertama ini nanti ini tes teori, Bapak dan Ibu minimal nilainya 60. Kalau belum 60 ulang-ulang aja terus sampai mendapatkan nilai maksimal. Ya, kalau dapat 100 tetap yang nanti kalau yang kedua kali nilai yang dimasukkan 80. Dimasukkan di rekapan di atas. Kemudian yang kedua, hari ini Bapak dan Ibu juga harus mengerjakan tes teori yang kedua ya. Karena unitnya 2 untuk hari ini. Begitupun nanti Bapak dan Ibu paling lambat mungkin besok ya, sebelum jam 8 Bapak dan Ibu sudah mengupload tugas ke Google Drive masing-masing. Tugas yang pelatihan mikro dimasukkan ke pelatihan mikro, tugas yang pelatihan individu dimasukkan ke pelatihan individu. Di mana memasukkannya? Di Google Drive masing-masing. Ya, dimasukkannya cukup di Google Drive masing-masing, nggak perlu ke GCR. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu tidak perlu ke GCR, tapi di Google Drive masing-masing. Ya, kalau mau ngumpulin tugas praktek di mana? Di Google Drive masing-masing. Tinggal buka Google Drive-nya. Ya, setelah dibuka nanti ada nomor absen, nama sendiri,
Nah, kemudian kalau yang unit yang pertama masukin di nomor satu, unit yang kedua masukin di nomor dua. Nanti kami baru akan memeriksa dari sisi ini ya, dari sisi instruktur ya, dari file yang sudah tadi terkumpul ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk pengantar tugas praktek bagian A dicukupkan sekian. Nanti kita ikuti untuk lanjutannya.